Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo, assalamualaikum semua, apa kabar? Yang di rumah, yang di kantor, yang di jalan raya. Maksud diam. Sebelum mau masuk bahasan, ini bahasan yang bakal kita mau bawain sekarang nih cukup jarang tapi memilukan. Kita bakal teringat ke beberapa tahun lalu, cerita di mana suami istri yang bertengkar. Kalau yang dulu tuh bukan, yang di daerah Kosambi tuh bukan bertengkar. Dia kayaknya bukan suami istri juga. Dia ini pacaran tapi aku nggak ngerti apa yang terjadi. Maksudnya entah dia mau berbuat yang tidak senonoh di kos-kosan terus nggak dikasih apa gimana. Cuman yang pasti endingnya tuh memilukan di daerah Kosambi yang Pacul. Oh iya, udah lama banget. Nah tapi ini maksudnya kasusnya hampir related antara cowok cewek, ya gitulah. Jadi kita akan ngebahas soal kasus di daerah Riau. Iya betul. Korek, Riau. Dan yang ini suami istri. Yang ini suami istri baru pula, baru sebulan, ya kan? Baru sebulan. Pokoknya ini masih anget-anget banget. Ini masih happening banget. Dan di daerah Riau ini dia baru sebulan melakukan akad dan pernikahan, tapi isi istri ini udah dibunuh sama suaminya sendiri. Gara-gara, kalau dulu bukan dulu, beberapa hari lalu simpang siurnya itu adalah gara-gara nggak dibikinin kopi pagi-pagi. Pagi-pagi apa sore sih, malam sih? Sore-sore suami minta dibikinin kopi, terus si istrinya nggak ngebikinin, abis itu dibunuh. Pas dengar berita itu malamnya, bini gue langsung bikinin gue kopi, makanya gue bingung nih, loh kenapa? Nah, jadi bini gue ini ngasih judulnya kisah tragis pernikahan 1 bulan. Harus banget dibacain judulnya ya. Baru tadi dia ngasih kirim materi ini sore, dan gue tadi sibuk ada meeting sedikit, jadi gue kagak ngebaca ini materi. Baru ngebaca pas gue kelar nge-setup tempat shoot hari ini. Tapi anyway, ini tentang pernikahan yang baru berjalan selama sebulan, namun harus berakhir mengenaskan pada nasib sang istri. Sang istri dibunuh oleh suaminya sendiri. Kejadian ini terjadi di Kelurahan Teladan. Nah, kalau Kelurahan Teladan harusnya orang-orangnya teladan, harusnya gitu gak? Enggak. Iya kan, nggak juga tempat yang desa gondrong semua gondrong dong. Ya gue pikir harfiah gitu, enggak juga ya. Di Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu 20 Oktober. Baru banget ini berarti. Baru 20 Oktober. Baru bulan-bulan ini masih Oktober kan? Iya kan? Baru selang beberapa hari, 5 hari yang lalu. Iya. Pokoknya aku hafal banget hari ini, hari gajian ya, tanggal 25. Tanggal keramat. Cuma lewat. Oke. Pelaku berinisial MR, bukan Mister. Boleh gak sih sebutin nama? Jangan deh. Ya, biar media-media yang gede aja lah yang sebutin. Pelaku berinisial MR, umur 30 tahun, dan korban berinisial EA, 24 tahun, bedanya 6 tahun. Dan mereka ini menikah pada 7 September. Masih sebulan banget. Menikah 7 September 2021, baru banget kemarin. Dan kasus terjadi pada 20 Oktober. Wah iya, baru nikah selama sebulan. Mereka tinggal di rumah orang tua korban. Tapi di rumah orang tua korban ini dia itu cuman sama adiknya si cewek, 2 orang. Cewek semua gak sih adiknya? Cewek-cewek semua. Adik cewek-cewek semua. Jadi memang, dan ternyata baru-baru ini ketahuan
menurut sumber-sumber yang ada dari Tribun sama dari Kompas, dia bilang itu ternyata bukan soal nggak dibikinin kopi. Iya betul. Ternyata gara-gara emang lakinya nyabu. Iya. Nah, terus karena emang basicnya udah nggak benar gitu kan, jadi kesana itu semrawut. Jadi pada saat si pada saat si suaminya ini memang terjebak dalam kondisi sakau gitu kan, memang biasanya nggak tahu juga sih, aku juga nggak pernah pakai, tapi katanya mah kalau misalkan yang udah kena adiktif narkotika gitu-gitu, tapi dia nggak ada uang tuh biasanya tuh pasti tuh apapun cara itu bisa dihalalin gitu loh. Jadi kayak dia mau beli barang tapi nggak ada duitnya gitu ya, mau istrinya kek mau emaknya sendiri kek gitu kan, itu biasanya diterabas tuh. Jadi dia nggak peduli apa yang terjadi di depan gua, yang pasti gua harus dapat barang. Nah ini kayaknya terjadi sama kasusnya si EA dan si MR ini nih. Nah karena emang basicnya dia nyabu, jadi dia ini pada saat ngebunuh si istrinya ini, dia ngambil perhiasan, motor, sama handphone. Nah, tapi aku kurang paham kronologinya kenapa dia bisa ngambil tuh kayak gimana sih? Jadi kan sebelum kejadian ini, sebelumnya itu memang si pelaku ini, si MR ini, Mister. katanya tuh sempat nyuri emas punya si korban, dan uang dari hasil curian emas punya korban ini si pelaku gunakan untuk beli sabu. Ya, nah setelah itu kan abis dia nyabu nih di rumah temannya berinisial AP. Dia nyabu di rumah temannya berinisial AP, terus dia baliklah ke rumah. Saat balik ke rumah mungkin si istrinya nyari-nyari kali, kok ini mas gue nggak ada, kok ini kemana. Mas mahar apa mas turunan dari orang tuanya? Aduh kalau itu kurang tahu ya, cuman pasti emasnya si punya si istrinya gitu ya. Mungkin si korban nyari, aduh mas gue kemana gitu kali ya, atau enggak secara nggak langsung si laki-laki ini yang ngaku, iya aku sempat nyuri mas kamu, dan dari situ dipaksa ditanya uangnya untuk apa, ternyata dia bilang untuk beli sabu. Nah dari situ baru si istrinya tahu kalau suaminya adalah pemakai. Betul. Sebelumnya nggak tahu, nggak kecium sama sekali gitu, maksudnya. Iya. Emang kan kalau pemakai kan dari gerak-geriknya, dari mata ketahuan atau enggak, kok ini orang matanya merah atau enggak, kok ini orang sempoyongan aja atau apa, itu enggak sama sekali. Sebelumnya gitu. Dia itu baru tahu saat itu ngomong. Iya. Terus? Sampai akhirnya marah dong ya sebagai seorang istri, aduh ya ampun kok bisa suami gue terjebak dalam hal kayak gitu dan gue nggak tahu gitu kan. Kalau aku sih enggak, ya gue sih nggak bilang loh. Terus dia kan ya marah dong, ngomong lah sama suaminya, pokoknya mereka cekcok sampai akhirnya si perempuan ini, saat mereka cekcok suaminya pusing dong, aduh gue diomel-omelin nama bini gue, dia cabut lah dari rumah buat ketemu sama teman yang AP itu. Pas dia ketemu sama teman yang AP ini, namanya laki-laki ada aja lah, kok ditanya sama temannya, lo kenapa kok semrawut banget? Ya gue nih pusing, masa istri gue udah minta cerai aja karena tahu gue nyabu gitu itulah. Nah salahnya juga ternyata si temannya ini dicurhatin kayak gitu, malah dia katanya jawabnya secara guyonnya tuh sambil yang ya udah sih habisin aja gitu lah, kau habisi saja gitu gitulah, bahasanya gimana sih? Orang Sumatera tuh. Gitu, kau habisi saja sudah. Apa? Aku jadi kurang kupang gue. Kau habisi saja gitu. Terus sebenarnya nggak kepikiran juga mungkin ya sama si pelaku ini, cuman sampai akhirnya setelah dia dari rumah temannya, trigger berarti dari si AP ini. Bisa jadi mungkin kali ya, namanya orang punya pengaruh kayak gitu. Masih kan dalam pengaruh kayak gitu. Sampai akhirnya dia ini baliklah ke rumah. Balik ke rumah cekcok lagi lah pasti sama istrinya kan, sampai akhirnya si istrinya minta cerai dan si suaminya nggak mau kan, karena
yang gak maunya karena mungkin suaminya butuh duit untuk membeli itu, dia uang dari mana ya gitu. Oke, terus Kalau nggak salah tuh awal cekcoknya, kalau yang aku baca dari sumber ya, jadi si suami ini dari rumah si AP ini sempat pulang ke rumah, sempat namanya suami istri lah, sempat begitu tuh apa sih emang? HB. HB. Apa tuh? Hubungan bedon. Oh. Ya, sempat begitu. Terus katanya sih setelah begitu si suami ini ngecek handphone istrinya. Ya, si pelaku ini ngecek handphone korban dan di situ dia dapetin ada chatting si korban dengan laki-laki lain. Padahal itu belum tentu selingkuh, tapi karena emang si laki-laki ini udah nyari begitu, gara-gara aja. Udah begitu, jadi si laki ini mikir selingkuh kali lo. Itu dong, cekcok lagi Play dong. victim. Maybe cekcok lagi sampai akhirnya dicekek sampai luka, sampai akhirnya dia meninggal tergeletak aja gitu di lantai. Oh, bukan di kasur. Bukan di lantai ya, kalau yang bahasanya malah pokoknya di dalam lantai kamar kali ya. Pokoknya Okay. tergeletak udah. Nah pada saat setelah kayak gitu, itu kan terjadi berarti pada tanggal 20 Oktober ya, 20 Oktober 2021. Si suami ini, aku lupa ya jam-jamnya, tapi si suami ini setelah kejadian itu dia ngambil handphone sama beberapa perhiasan dan membawa motor. Sepiknya itu sama orang rumah dia izin pamit. Kan emasnya udah dibawa tadi sebelumnya. Beda dong. Oh, perhiasan yang dipakai. Ya maybe. Pokoknya beda-beda jenis lah. Emangnya emas orang cuma punya satu doang gitu, lu curi terus kan ini lagi beda sama gue loh. Kirain kan. Terus jadi ini si pelaku ini sempat minta izin atau ngomong lah. Dia ini sepi ke orang rumah, dia mau keluar untuk antar paket, makanya dia bawa motor si korban. Iya betul. Iya, jadi orang rumah tuh nggak ada yang curiga kalau misalkan dia ini keluar mau kemana, mau kabur atau apalah gitu, karena dia kan izinnya bilangnya mau keluar antar paket, makanya bawa motor si korban juga. Nah si adik sama handphone. Iya, motor, handphone, perhiasan. Nah si adiknya ini sempat curiga, kok udah beberapa jam mungkin kakaknya ini nggak keluar, dipanggil nggak nyaut, sampai akhirnya ada adiknya namanya Karen atau Karen ya, Karen sih kalau namanya sih keren. Dia masuk ketok pintu kan, manggil nama nih, Assalamualaikum kak mungkin kok nggak ada yang nyaut, curiga dong karena udah beberapa jam nih. Ya udah iseng, ya namanya orang kalau kita manggil dia nggak nyaut dalam kamar ya pasti kita cek dong, karena orang rumah. iya karena orang rumah. Kalau bukan orang rumah ya nggak mungkin. Ngapain tahu dia asal masuk aja. Makanya kurang masuk ajar. Pas dia masuk dilihat udah tergeletak dong. Shock dong. Setelah jelas. setelah shock kayak gitu dia langsung telepon bapaknya si korban, yang termasuk bapak dari si adiknya juga ini. Ya langsung si adiknya ini nemuin kakaknya begitu, langsung telepon ayahnya dong. Dan di situ ayahnya shock berat dong, karena dia benar-benar nggak tahu bahkan kalau misalkan semalam itu sempat ada cekcok, karena yang ngedenger kan dia nggak satu rumah. Yang ngedenger itu adiknya. Dia taunya semalam tuh sempat ada cekcok kemarinnya, persoalan ini apa namanya chatting itu. Ya I don't know, but dia nggak terlalu denger dong, namanya orang di kamar cekcok ya, masa iya mau sedengar sedetail apa sih, orang cuman kedengeran suara doang, ngopi. Itulah. Terus ditelepon lah bapaknya datang ke rumah, ya udah langsung diangkat lah jenazahnya kan, dibawa. Nah ini jadi masalah bahwa si pelakunya kan sempat kabur. Katanya tuh dia mau kabur ke Palembang. Aku nggak tahu ke Palembang itu dia mau ngapain ya. Karena di sana. Karena mungkin yang lebih dekat ya Palembang kali dari Riau. Ya maybe. Daerahnya. Nah sampai akhirnya pihak kepolisian ini sempat mengendus lah kalau dia ini masih ada di sekitar Riau. Terus katanya tuh ada yang bilang dia itu mau kabur dari Palembang melalui naik mobil untuk ngirim kelapa sawit. Iya. Nah sedangkan di areal sawit tersebut yang boleh masuk itu cuman si pegawai sama si sopir. Sampai-sampai si polisi ini harus nyamar dan masuk ke dalam mobil biar nggak kelihatan sama dia. Kan nggak mungkin dong saya polisi atau bawa mobil sirine gitu. Iya kan, nggak mungkin dong. Dia masuk dalam mobil.
Ya udah, sampai akhirnya pas ngelihat si pelaku langsung ditangkap. Dan itu pelaku emang posisinya udah mau naik ke mobil untuk di ini kan nyelundep ketangkapnya di kebun sawit juga kan? dia di kebun sawit, Di di kebun area sawit juga kan? Betul. Terus di sini juga dibilang pelaku tuh dibekuk di area sawit di Desa Mapur, Kecamatan Riau Iya. Silip di tanggal 21. Berarti cuma 1 hari doang tuh. Selang 1 hari. Iya, kurang dari 24 jam Iya, mungkin langsung ketangkap. Keren juga sih polisi ya. Ya keren lah, gerak cepet. Gercep ya. Ya, tapi kalau kasus yang lain enggak. Iya, berarti secara konklusinya gitu ya, kesimpulannya tentang kronologis suami yang bisa nekat gini deh, maksudnya KDRT aja gitu ya, yang kecil-kecil gitu, gampar atau apa gitu ya, itu katanya itu juga udah ada sedikit gangguan dalam dirinya si laki gitu, artinya melepas emosi secara tak terkontrol gitu. Maksud gua apalagi sampai cuman gara-gara ke-trigger sama temennya yang cuman asal guyon, udah abisin aja bini lo. Yang padahal maksudnya kecuali gimana ya? Kecuali si suaminya ini ketahuan selingkuh untuk ninggalin jejak itu kan. Tapi kan ini enggak, ini cuman kasus, bisa dibilang kasus yang enggak terlalu besar. Dia kegap dia bininya tahu kalau si suaminya tuh nyabu gitu kan. Dan yang sebenarnya pun itu juga bisa selesaikan secara keluarga atau layaknya suami istri gitu loh. Jadi dia ya udah, kok kenapa kamu nyabu gitu loh, ya udah terus diobrolin gitu sama istri, kan itu bisa. Maksud gua iya, kenapa trigger sama temannya terus temannya bilang habisin, terus dihabisin beneran gitu ya, mungkin memang itu pengaruh sabu gitu ya. Apa itu menurut kamu itu bisa nggak tuh terjadi di perkotaan? Kayaknya nggak pandang tempat deh, Pak. Ya nggak pandang tempat untuk hal-hal kayak gitu. Kekerasan tuh bisa terjadi dimanapun, gangguan kejiwaan bisa terjadi dimanapun pada siapapun. Bukan berarti yang mungkin orang yang berada di suatu pulau atau daerah terus mungkin mereka kurang bisa mengontrol emosi, kayaknya nggak bisa dikategoriin begitu gitu ya? Iya, beda-beda. Iya, maksudnya berarti sama, iya sih, kayak yang terakhir aja tuh yang di daerah Kosambi itu yang aku bilang tadi gitu kan. Itu aja di daerah Kosambi, di daerah Jakarta gitu kan, perbatasan sama Tangerang, itu pun dia tega banget. Justru kayaknya itu lebih parah yang itu sih, sampai dimasukin pacul gitu ke dalam organnya si perempuan gitu kan. Itu kan hina banget gitu. Kayaknya kalau dibilang lebih parah, semua orang parah deh kalau udah sampai emosi terus ngehabisin nyawa orang ya. Iya. Ya mungkin kalau balik lagi kita mikir, ya itu takdir, udah jalannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ente ditakdirkan begitu kan, udah tersirat tuh nanti si ini meninggalnya begini, si ini lahir dengan cara begini, si ini meninggalnya nanti dengan cara seperti ini, si ini nanti kaya dalam waktu segini, kan udah ada. Maksudnya gitu loh. Kalau kita pikirin balik lagi ya, cuman kalau kita lagi di dunia nih, terus kita mikir, anjrit kok bisa orang begitu, anjrit. Cuman kalau kita mikir lagi, kita berserah sama Allah, ya udah sih, itu emang udah takdir, cuman susah. Tapi aku juga pernah tahu kayaknya nggak sesimpel itu, Bun. Artinya kalau misalkan kita ngomongnya semua udah ada di Sidro Muntaha ya, apa sih ya, pokoknya udah ada di sudah dituliskan lah gitu sama Allah gitu misalkan. Kayaknya statement itu penuh perdebatan gitu. Artinya kalau misalkan memang, maksudnya kalau semua orang sudah ditakdirkan A atau B gitu kan, kita kan nggak tahu. Artinya itu penuh banget perdebatan. Ya bisa aja misalkan orang kalau memang udah bukan udah tahu ya, maksudnya kalau orang udah tahu tentang itu, and then dia ya udahlah, gue diem aja deh, gue nggak usah ngapa-ngapain deh, ntar juga ujung-ujungnya mati pun juga gue nggak tahu bakal kayak gimana gitu. Artinya ada memang takdir yang dikejar. Kayak
rezeki sama jodoh itu kan apa istilahnya, takdir yang diusahakan gitu loh. Sambungannya ada lagi tuh di Quran, gak bakal diubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ubah gitu. Artinya kan iya betul, memang semua ada di genggaman Allah gitu kan. Tapi ibaratnya kalau misalkan si perempuan itu nggak masuk ke ranah ini yang di Kosambi ya, nggak masuk ke ranah tersebut, kemungkinan hal itu nggak akan terjadi. Mungkin matinya di umur yang sama tapi kondisinya berbeda. Gimana ya? Gitu. Maksudnya gini, memang semua orang nggak ada yang tahu takdir. Kalau orang tahu takdir juga orang pasti bakal berlomba-lomba buat ibadah. Kalau orang tahu takdir, oh ternyata memang yang patut disembahnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua orang akan nyembah ke Allah dong. Terus oh nanti kalau misalkan orang tahu, oh nanti gue akan meninggal tanggai meninggoy tanggai sembiai. Kalau misalkan orang tahu nanti gue akan meninggal tanggal berapa, ya orang pasti bakal berlomba-lomba, ayo gue mau sholat, gue mau zikir, gue mau zakat, gue mau ibadah, pokoknya lah biar punya bekal yang cukup gitu kan. Aku kan nggak ngomongin ke sana, cuman maksudnya gini loh, daun yang aku tahu ya, daun yang jatuh dari pohon aja itu kan udah takdir Allah. Apalagi kematian seorang umat, ya kan, itu udah pasti udah takdir Allah dong. Kalau misalkan maksudnya dari segi orang yang masih hidup nih ngelihat kejadian kayak gitu, nggak pasti kesel dong. Kok bisa itu orang begitu? Pasti ada dong ngomongin gitu. Kok bisa nih orang begini? Ini orang ada otak nih, orang gini nih. Tapi balik lagi kalau kita mikirin semua itu udah ada jalannya, semua itu udah diatur, kita balik lagi mikir ya udah memang udah takdirnya dia akan meninggal seperti itu. Itu kan termasuk kematian itu kan nggak bisa dihindarin. Iya kan, nggak bisa dirubah. Mau orang ibadah serajin apapun, kalau udah ditulisin meninggalnya tanggal segitu dengan kejadian seperti itu, iya kan. Kalau untuk jodoh sama harta, memang kita kan dikasih ini ya, dikasih akal kan ya. Nih kalau lu mau kaya, ya lu berarti harus lebih banyak usaha, lebih banyak juga doanya gitu kan. Gak cuman usaha doang, gak cuman berdoa doang, duit gak turun sendiri gitu kan. Dan lu pun kalau cuman kerja doang, duit juga pasti cuma segitu-gitu doang kalau misalkan lu merasa kekurangan. Betul. Mengenai jodoh juga, iya memang kita dikasih tahu kan untuk milih siapa. Cuman kan kita tidak semuanya tahu nih orang baik atau enggak, ya kan. Nih orang nantilah kalau misalkan kayaknya nih orang jahat deh, nanti kayaknya kalau gue menikah sama nih orang kayak gue bakal dianiaya deh. Kalau gue menikah sama nih orang kayaknya gue nggak bakal makan deh. Nggak ada yang bisa baca kayak gitu kan. Ya mungkin itu udah, ya balik lagi kita ngomongin takdir. Betul. Cuman maksud aku tadi tuh melihat dari segi segi pandang orang-orang yang masih hidup, melihat kejadian yang seperti itu pasti ada saling menyalahkan lah. Kok ini begini? Ya udah sih dianya juga kenapa pilih laki begitu-gitu itulah. Pasti ada kan, balik lagi. Cuman itu kalau kita mikir semua udah digariskan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah. Ya makanya mungkin kalau yang aku tangkap, nggak usah berpikir bahwa Tuhan itu jahat atau dan sebagainya. Artinya loh, kalau misalkan ada orang yang ditakdirkan dengan meninggal dicekek sama suaminya, itu kan jahat banget. Takdirnya gimana tuh? Ada orang yang meninggal masuk pacul ke vaginanya gitu kan. Masa takdirnya begini, jahat banget. Artinya nggak usah mikir kesananya, itu masih sangat-sangat gelap dan misteri. Karena takdir itu banyak banget takdir itu banyak banget penggolongannya gitu loh. Sama kayak tadi soal jodoh, kayak soal harta gitu kan, takdir kematian. Poinnya adalah manusia itu adalah makhluk yang superior, yang bisa menentukan iya atau enggak, 1 dan 2 gitu. Bukan setan, bukan malaikat yang strict AA dan BB gitu, enggak. Jadi semua yang terjadi ini pure bener adanya campur tangan Allah.
tapi juga ada di mana campur tangan dari kemauan manusia itu sendiri. Artinya iya udah nggak usah berpikir bahwa ini takdir Allah sangat jahat atau enggak. Iya, jangan ambil andil urusan Allah gitu, urusan Tuhan. Ya karena sesungguhnya maksudnya manusia itu makhluk yang dimana bisa yes, bisa no, dan kita diberi kemampuan untuk memilih jalan lu sendiri. Artinya jangan dibilang takdirnya Allah tuh jahat, takdirnya Allah ini baik sehingga ada spekulasi Tuhan nggak adil gitu. Nggak, karena itu tadi balik lagi keluasan ilmu Allah tuh kita nggak mampu untuk sampai ke sana. Artinya udah cukup jalanin hidup dengan apa, dengan baik, dengan sesuai norma, sesuai yang udah tertulis di kitab masing-masing agama gitu ya. Kalau gue ya di Quran gitu. So untuk kesimpulannya adalah jangan sampai dalam sebuah keluarga gitu ya kalap sama seorang istri, apalagi yang harusnya yang dimana istri itu diciptakan dari tulang rusuk kita laki-laki gitu kan. Dan untuk meluruskannya pun juga pelan-pelan, nggak bisa dengan kenceng. Namanya tulang rusuk dibengokin ya patah gitu. Artinya ya, dan karena kita udah tahu konsep itu, ya jangan kenceng-kenceng untuk ngebengkokinnya. Dan jangan sampai kita kalap sama istri sendiri ataupun orang-orang terdekat kita gitu kan. Karena mulut aja itu bisa menyakitkan seseorang dari segi hati, apalagi dari segi fisik. Dan ya mungkin itu konklusi yang bisa kita kasih hari ini. Jangan sampai kita kalap sabar sama seorang istri dan suami. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kita sendiri, apalagi sampai ngebunuh. Itu so worse, sangat-sangat buruk. Dan ya udah, mungkin segitu dulu podcast kita, podcast Basit Corner di episode kali ini. Kalau lu suka sama episode kali ini, subscribe, like, dan share, komen juga di YouTube ini tentunya gitu kan. Dan oke, bye.